Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Adia Naura Syakira dari kelas Akuntansi 2C dengan NIM 14072520 akan mempresentasikan menerapkan optimasi pada model ekonomi. Yang pertama, pengertian dari optimasi, yaitu penggunaan metode matematis untuk mencari keputusan terbaik dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Misalnya, memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya dengan tetap memenuhi kendala tertentu. Contohnya, memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, meminimalkan biaya produksi. Dan yang ketiga, menentukan kombinasi penggunaan sumber daya yang paling efisien. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan dari optimasi. Yang pertama adalah mencapai efisiensi alokatif, yaitu memastikan bahwa sumber daya yang langka dialokasikan ke tempat yang memberikan nilai tambahan paling tinggi, sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan atau profit maximization, yaitu bagi perusahaan, optimasi digunakan untuk menentukan kombinasi output atau jumlah produksi dan input biaya produksi yang menghasilkan laba bersih tertinggi. Dan yang ketiga adalah meminimalkan biaya atau cost minimization, yaitu menemukan cara paling hemat untuk memproduksi tingkat output tertentu atau menjalankan suatu operasional tanpa mengurangi kualitas. Dan yang keempat adalah memaksimalkan kepuasan konsumen atau utility maximization, yaitu membantu memahami bagaimana konsumen membelanjakan pendapatan mereka yang terbatas untuk membeli berbagai barang dan jasa guna mendapatkan kepuasan atau utilitas tertinggi. Selanjutnya adalah penerapan optimasi dalam ekonomi. Yang pertama adalah optimasi produksi. Perusahaan menentukan jumlah produksi yang paling efisien. Yang kedua, maksimisasi keuntungan. Perusahaan menentukan tingkat produksi yang menghasilkan laba terbesar. Dan yang ketiga adalah minimasi biaya. Perusahaan mengurangi biaya produksi tanpa mengurangi kualitas. Yang keempat, optimasi konsumsi. Perusahaan membantu konsumen memperoleh kepuasan maksimal dari pendapatan yang dimiliki. Yang kelima, optimasi investasi. Perusahaan memilih investasi yang memberikan keuntungan terbaik dengan risiko tertentu. Dan yang keenam, alokasi sumber daya. Perusahaan mengatur penggunaan modal, tenaga kerja, dan bahan baku secara optimal. Contohnya adalah sebuah pabrik roti memiliki 100 kg tepung setiap harinya. Jika tepung digunakan terlalu banyak untuk satu jenis roti, keuntungan mungkin tidak maksimal. Dengan optimasi, perusahaan dapat menentukan kombinasi dan jumlah produksi yang paling tepat, sehingga keuntungan menjadi maksimal dan bahan baku digunakan secara efisien. Sekarang adalah metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode analisis matematika dan kalkulus. Metode ini digunakan dalam teori ekonomi mikro untuk mencari titik puncak atau dasar dari sebuah fungsi, yaitu analisis marginal, digunakan untuk membandingkan manfaat marginal, yaitu tambahan hasil, dengan biaya marginal, tambahan pengorbanan. Kondisi optimal tercapai ketika manfaat marginal sama dengan biaya marginal atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Selanjutnya adalah kalkulus diferensial atau turunan. Turunan pertama, yaitu digunakan untuk menentukan titik stasioner atau titik kritis, di mana fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum. Nah, turunan yang kedua digunakan untuk menguji apakah titik kritis tersebut benar-benar titik maksimum atau minimum, yaitu uji konkav atau konveks. Selanjutnya adalah diferensiasi parsial. Digunakan jika model ekonomi melibatkan lebih dari satu variabel keputusan atau optimasi multivariat. Dan yang kedua adalah metode optimasi terkendala atau constrained optimization, yaitu metode ini digunakan untuk mencari nilai optimal dengan batasan tertentu, yaitu metode substitusi. Memasukkan persamaan kendala ke dalam fungsi tujuan sebelum melakukan optimasi. Dan selanjutnya metode Pangali Lagrange, yaitu teknik yang lebih canggih untuk mengoptimalkan fungsi tujuan dengan kendala persamaan. Metode ini sangat krusial dalam teori perilaku konsumen, yaitu memaksimalkan utilitas dengan kendala anggaran. Dan metode yang ketiga adalah pemrograman matematis atau mathematical programming, yaitu metode ini biasanya diterapkan dalam skala yang lebih besar atau untuk masalah bisnis atau manajemen operasional, yaitu pemrograman linear. Digunakan ketika fungsi tujuan dan kendalanya berbentuk linear, sangat berguna untuk alokasi sumber daya yang optimal.
Selanjutnya adalah pemrograman nonlinear, digunakan untuk masalah yang lebih kompleks di mana hubungan antar variabel tidak terbentuk garis lurus. Dan metode yang keempat adalah metode numerik dan komputasi. Seiring berkembangnya teknologi, model ekonomi modern seringkali tidak dapat diselesaikan dengan rumus matematika sederhana, sehingga menggunakan bantuan perangkat lunak, yaitu algoritma iteratif seperti Newton's method untuk menemukan solusi numerik dari persamaan yang kompleks. Dan selanjutnya metaheuristik, yaitu algoritma yang terinspirasi dari alam untuk menangani masalah kompleks yang sulit diselesaikan secara analitis. Dan selanjutnya adalah perangkat lunak, penggunaan Python, R, MATLAB, atau Lingo untuk memproses data besar dan melakukan simulasi optimasi secara presisi. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah optimasi dalam model ekonomi merupakan proses penggunaan metode matematis untuk menentukan keputusan terbaik dalam kondisi sumber daya yang sangat terbatas. Penerapan optimasi bertujuan untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya, memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, serta meningkatkan kepuasan konsumen. Dalam praktiknya, optimasi digunakan pada berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, investasi, dan pengelolaan sumber daya agar diperoleh hasil yang paling optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan. Dengan penerapan optimasi yang tepat, perusahaan maupun pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan yang lebih rasional, efisien, dan efektif sehingga mampu meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan ekonomi secara maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.